Salam buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu lanjutan dari renungan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 24. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang disembah oleh Yakub, oleh Ishak, oleh Abraham, Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang disembah Daniel, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Elohim Yakub, Allah yang memberikan kami waktu ini, yang memberikan kesempatan ini, yang memberikan nafas kehidupan. Kami mengucap syukur terima kasih kehadiran Tuhan. Hingga saat ini kami merasakan kasih-Mu, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan. Tuntun bimbing kami Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu, kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan atau sama-sama merenungkan firman-Nya sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 24. Firman ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan sebelumnya. Iya, firman Tuhan sebagaimana di dalam Roma 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingan, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudara, di sini dikatakan dalam firman-Nya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kalau kita sendiri sering mengaku dengan mulut kita bahwa kita ini milik Tuhan, milik Kristus Yesus, dan bahkan kita mengaku kita memiliki Tuhan, memiliki Kristus Yesus. Firman-Nya mengajarkan kepada kita. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang kita mengaku memilikinya, tetapi sesuatu itu tidak memiliki kita. Sama halnya dengan firman ini, kita diajarkan kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu milik kita, sekarang timbul pertanyaan, apakah benar bahwa Tuhan yang kita percayai, bahwa Kristus Yesus yang menebus kita,
saudara kita renungkan firman. Ada contoh yang sangat nyata dan jelas dalam hal ini antara majikan dengan pembantunya. Kalau seorang majikan sudah barang pasti dia memiliki seorang pembantu yang bernama si A. Contohnya, pembantu ini punya hak. Mohon maaf saudara, saya ulangi. Majikan ini punya hak atas pembantunya. Punya hak untuk memberikan gajinya berapa. Punya hak untuk menyuruh melakukan pekerjaan apa setiap hari. Banyak yang lain, saudara. Yang pasti bahwa majikan ini memiliki pembantu, dan itu dia pastikan pembantu itu miliknya. Pembantunya yang bernama A itu adalah milik. Sekarang kita kembali antara kita dengan Tuhan. Kita yang mengaku memiliki Tuhan, memiliki Kristus yang bahkan telah menebus kita. Timbul pertanyaan, apakah benar Tuhan itu telah memiliki kita? Kristus Yesus itu telah memiliki kita, yang walaupun dia telah menebus kita dari segala dosa, dari segala kesalahan kita. Apakah saudara pernah memperkarakan ini, mempertanyakan masalah ini? Apakah benar Kristus Yesus telah memiliki saya, telah memiliki hidup saya? Firman-Nya mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, maka ia dikatakan apa, saudara? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Luar biasa, saudara. Firman ini membuat saya menangis, membuat saya bertobat, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar, saudara, Tuhan mengasihi kita, bahkan telah menebus kita. Tapi kita jangan lupa, dalam firman-Nya Mazmur 73 mengatakan bahwa saat kita tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan memandang kita, walaupun kita sebagai anak-anak yang dikasihi, Tuhan memandang kita hina. Kita ini sangat hina di hadapan Tuhan, sebagaimana orang fasik yang tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan. Maka firman-Nya di dalam Galatia 5 ayat 24 kita disadarkan bahwa kalau benar kita mau dimiliki oleh Kristus Yesus, tidak ada kata tawar-menawar, tidak ada kata tunggu, tidak ada kata belum siap. Maka kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus menyalibkan segala hawa nafsu kita, saudara. Bahkan keinginan kita, sadar atau tidak, saudara.
hal-hal inilah yang sering, bahkan selalu menyesatkan kita, membawa kita meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan Tuhan. Karena kedagingan kita ini, saudara, kedagingan kita ini sungguh sangat nikmat, sangat nikmat. Kedagingan, kenikmatan daging ini, saudara, baik dalam bentuk makanan, perasaan, bentuk makanan yang nyata, bahwa yang sebenarnya walaupun makanan itu enak, nikmat untuk tubuh jasmani kita, tapi sebenarnya kalau secara kesehatan kita harus punya takaran, punya aturan, punya ukuran. Kita tidak boleh mengonsumsi makanan itu dengan seenaknya tanpa batas, hingga makanan itu yang kenikmatan itu mengakibatkan atau membawa penyakit dalam tubuh kita. Bahkan mungkin akibat dari makanan itu kita mengalami penyakit yang secepat mungkin membuat kita secepatnya meninggal atau mati. Yang utamanya, saudara, makanan yang mengandung kolesterol atau darah tinggi. Itu contoh kecil makanan jasmani. Yang kedua tadi dikatakan, kita juga harus menyalipkan segala hawa nafsu. Segala hawa nafsu kita. Saya yakin tidak perlu saya menjelaskannya secara mendetail apa yang dikatakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah hawa nafsu birahi kita. Seperti kita kalau dikuasai oleh roh perzinahan, roh percabulan, roh seks bebas, bahkan kita sering ingin melakukan perzinahan atau persetubuhan di luar pernikahan yang sah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk kita menyalipkan segala hawa nafsu kita. Memang ada, saudara, bukan berarti dalam hal ini hawa nafsu seksual 100% kita salibkan. Ada hawa nafsu atau nafsu dalam hal ini kita dalam hal positif itu tidak salah, saudara. Hubungan suami istri yang sah di mata Tuhan. Tapi di luar itu, saudara, jangankan melakukan, berpikir pun, dalam pikiran kita pun menyenangi yang bukan istri kita, itu dosa luar biasa, saudara. Tapi itu tidak ada tawar-menawar. Kalau kita mau dimiliki oleh Kristus, jangan kita hanya merasa bahwa kita ini dimiliki Kristus. Syarat ini harga mati. Kita harus menyalipkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, saudara.
Yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa untuk menjadi milik Kristus Yesus, maka kita harus menyelipkan keinginan manusia yang saya sudah jelaskan dalam penjelasan pertama khotbah firman Tuhan Galatia 5 ayat 24 ini, bahwa kebutuhan manusia itu sungguh tidak terbatas. Keinginan manusia pun tidak terbatas. Manusia itu ingin dihormati, mulai dari perasaan punya harga diri, perasaan ingin dihormati, perasaan lebih terhormat dari yang lain, perasaan lebih hebat dari yang lain, perasaan selalu ingin dipuji, disanjung, selalu ingin diperhatikan, perasaan kalau sudah memiliki harta, keinginan yang luar biasa. Kalau saya begini, kalau saya begini, yang pasti keinginan manusia, harta itu membawa kemenangan, membawa kebahagiaan. Bahkan mungkin kita nggak pernah berpikir untuk kematian kita, karena kita memiliki segala sesuatu di dunia ini. Firman ini mengajak kita untuk tidak boleh tawar-menawar. Kita diajak atau diharuskan untuk menyelipkan segala keinginan kita. Artinya, saudara, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Dalam hal ini, keinginan kita harus sama dengan keinginan Kristus Yesus. Kalau kita mau menjadi milik Kristus Yesus, mari kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, dalam hal ini pikiran, perasaan, karakter, dan kehendak kita harus sama dengan pikiran, perasaan, dan karakter Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah itu, keinginan atau kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan segala keinginan kita akan sama dengan keinginan Kristus Yesus. Mari saudara, firman ini kita renungkan, kita lakukan setiap saat, dan inilah pertobatan kita. Firman ini akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.